Dalam video ini saya akan mencoba menginstal MikroTik Router OS versi 6 dengan arsitektur x86. Nah, untuk device-nya saya menggunakan device di depan ini dan akan saya install di flash disk dan akan booting melalui flash disk ini, teman-teman. Jadi akan seperti OpenWRT seperti di video sebelumnya. Nah, untuk device yang lebih detail seperti ini, dia menggunakan prosesor Intel Celeron B840, mempunyai satu buah port LAN dan 4 buah USB-A, USB 2.0 ya, USB 2.0. Nah, di sini dia menggunakan RAM 2 GB dan juga adaptor atau power supply 12 volt 5 ampere. Baik, langsung aja di sini kembali ke layar laptop. Langsung aja masuk ke mikrotik.com, kemudian ke software. Di sini saya akan menggunakan router OS versi 6 karena di router OS versi 7 saya juga sudah menginstalnya di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek aja langsung. Untuk linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Nah, di sini untuk menginstalnya kita perlu mendownload file image ya. Jadi kita perlu mendownload file install image ini. Untuk versinya yang ada di atas ini. Di sini saya akan menggunakan yang versi stabil dengan arsitektur x86. Nah, baik, di sini akan saya download yang ini. Install image yang versi stabil. Nah, ini teman-teman. Nah, berhubung udah saya download, jadi langsung aja kita eksekusi. Nah, baik, di sini untuk file install image-nya bisa langsung diekstrak. Oke, diekstrak ya. Nah, setelah itu dia akan tampil seperti ini ya. Untuk image-nya akan keluar. Dan di sini untuk flash disk-nya akan saya colok ke laptop melalui USB hub, teman-teman. Nah, baik, di sini udah masuk ya untuk flash disk-nya dengan kapasitas 16 GB. Untuk burning-nya saya akan menggunakan software Rufus. Untuk link download-nya juga akan saya sertakan di deskripsi. Nah, baik, di sini pastikan perangkatnya adalah USB flash disk yang telah kita colokkan tadi. Lalu di sini untuk pilihan boot bisa teman-teman pilih yang disk atau ISO image. Kemudian pilih image yang telah kita ekstrak tadi, teman-teman. Di sini saya menggunakan yang versi router OS versi 6.49.7 stabil. Oke, langsung open. Nah, kemudian di sini langsung aja mulai. Oke. Baik, dia akan memulai proses write image-nya ke dalam flash disk. Nah, di sini sudah selesai untuk proses burning-nya. Bisa langsung ditutup aja. Kemudian cabut flash disk-nya. Nah, baik, di sini udah saya cabut ya. Untuk flash disk-nya akan saya colokkan ke mini PC-nya, teman-teman. Oke, kita kembali ke layar dulu. Nah, di sini untuk mini PC akan saya colokkan di ini ya. Monitor dulu, saya colokkan monitor dulu untuk monitoring gambarnya nanti. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk di layar hitam ini adalah monitor dari PC x86-nya.
Oke, sebelumnya di sini akan saya tunjukkan dulu BIOSnya. Nah, di sini akan saya colokkan dulu untuk adaptor atau powernya teman-teman. Nah, baik, dia akan otomatis nyala karena sudah saya setting dia otomatis nyala ketika ada listrik. Nah, di sini akan saya gerakan dengan menggunakan keyboard eksternal. Oke, jadi saya pakai keyboard untuk menggerakkannya teman-teman. Nah, di sini untuk settingan agar dia otomatis menyala ketika ada listrik, atau simulasinya ketika mati listrik teman-teman langsung menyala tanpa tekan tombol power lagi. Nah, setelah itu akan saya colokkan ya flash disknya. Oke. Nah, di sini untuk boot priority-nya, karena mini PC ini enggak ada penyimpanan selain flash disk, jadi dia akan otomatis langsung ke flash disknya untuk bootingnya teman-teman. Baik, langsung saja save and reset. Nah, di sini sudah bisa loading ke Mikrotik ya. Di sini kita akan menginstal dulu sistem operasi Mikrotik di flash disk teman-teman. Nah, jadi di sini untuk menggerakkannya bisa menggunakan P dan N atau arrow keys. Nah, jadi bisa pakai tanda panah, kemudian memilihnya bisa pakai tombol spasi. Nah, spasi ya. Jika untuk memilih semuanya tekan A. Lalu untuk memulai proses install tekan I. Nah, baik, di sini sudah mencoba menginstal sistem operasinya dan dia melakukan partisi melalui flash disk ya. Jadi dia akan mempartisi flash disknya. Baik, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini adalah proses install Mikrotik Router OS di flash disk, dan dia akan booting melalui flash disk seperti OpenWRT sebelumnya ya teman-teman. Jadi tanpa perlu penyimpanan internal SSD ataupun hard disk, dia akan mencoba booting atau live boot seperti Linux di flash disknya langsung teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai penyimpanan internal lainnya, saya sarankan untuk mencopotnya terlebih dahulu ketika menginstal ya. Takutnya itu data-data yang penting ada di flash disk, maksud saya ada di penyimpanan teman-teman, itu akan terhapus gitu. Jadi saya sarankan untuk mencabutnya dulu dan melakukan installing menggunakan flash disk saja. Untuk installing ini akan dilakukan sekali saja, jadi dia nggak akan install lagi ketika sudah menginstal sebelumnya. Nah, baik, di sini dia sudah reboot lagi dan dia akan masuk ke sistem operasi Mikrotik Router OS. Kita tunggu sampai loading selesai atau booting selesai. Baik, di sini sudah bisa login ke
Mikrotik router OS-nya teman-teman. Jadi di sini akan saya coba login melalui CLI-nya Mikrotik. Ini adalah tampilan monitor dari mini PC ya teman-teman. Di sini akan saya menggunakan user admin, kemudian password dikosongi. No, langsung enter aja. Di sini kita diminta untuk membuat password baru, tapi akan saya cancel aja. Lalu untuk di sini untuk lisensinya akan saya coba cek menggunakan sistem, kemudian lisensi ya, kemudian print. Nah di sini untuk software ID sudah tampil dan untuk expirednya adalah 24 jam. Ini adalah lisensi level 0 teman-teman. Nah baik, di sini akan saya coba untuk memperlihatkan interface-nya. Nah di sini ada satu buah interface yaitu port LAN, yang ini adalah port LAN gigabit ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini akan saya coba untuk koneksikan ke laptop melalui kabel LAN dan akan saya coba login untuk Winbox-nya ya. Nah baik, di sini akan saya coba colokkan kabel ya. Nah baik, di sini untuk kita kembali ke layar laptop aja teman-teman. Baik, di sini untuk WiFi akan saya matikan. Kemudian di sini untuk Ethernetnya, dia akan mendeteksi alamat IP APIPA, yaitu otomatis konfigurasi ketika tidak mendapatkan DHCP server. Nah langsung aja di sini kita buka Winbox. Untuk download Winbox-nya teman-teman di sini masih di mikrotik.com/download. Ini adalah Winbox-nya. Bisa teman-teman download sesuai arsitektur laptop atau PC teman-teman. Nah di sini sudah terdeteksi untuk Mikrotik X86 yang telah kita install di Mikrotik mini PC ini teman-teman. Di mini PC ini ya. Oh ya, sebelumnya akan saya perlihatkan untuk resource-nya ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Untuk arsitektur X86 dia menggunakan CPU Intel, RAM 2 GB. Jadi di sini untuk mini PC saya menggunakan RAM 2 GB saja. Baik, langsung aja di sini kita login ke Winbox. Klik MAC address-nya, kemudian login menggunakan password user admin dan passwordnya dikosongi. Connect. Nah, di sini sudah bisa login ke Winbox teman-teman. Baik, di sini untuk levelnya level 0, lisensi level 0. Jadi setelah 24 jam dia nggak akan bisa digunakan. Nah, untuk tabel lisensinya di sini akan saya perlihatkan ya. Wiki Mikrotik lisensi. Oh ya, baik. Sebelumnya udah saya matikan ya WiFi-nya. Nah, sebentar saya tunjukkan dulu. Oke, di sini saya kembali ke Winbox aja ya teman-teman. Nah, untuk lisensinya level 0. Kemudian di sini resource-nya bisa dilihat free memory 1861. Total memorinya hampir 2 GB ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang menginstal Mikrotik PC X86 dan teman-teman menggunakan RAM lebih dari 2 GB, tapi di sini tetap yang nampil itu cuma 1800 atau hampir 2 GB, teman-teman harus mengaktifkan fitur X8664 atau 64 bit di sini di menu hardware, kemudian centang X8664 ya.
Sebelumnya ke sini dulu, sistem, kemudian resource. Masuk resource, kemudian aktifkan x8664. Nah, baik, untuk instalasinya sudah sukses, mungkin seperti itu aja ya. Nah, di sini untuk lisensinya, nah ini adalah tabel lisensi Mikrotik. Untuk level 0, lisensi level 0, dia akan terlimit 24 jam. Untuk level demo, untuk level 1 atau free demo, dia akan terlimit 111 seperti ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan lisensi level 1 dengan meregistrasi dan mendapatkan lisensi case-nya di mikrotik.com ya, teman-teman. Teman-teman bisa login ke mikrotik/download mikrotik.com, kemudian register ataupun sign in. Nah, setelah sign in, teman-teman bisa masuk ke sini, make a demo case, lalu pastekan software ID yang ada di Windows tadi, teman-teman. Nah, di sini sistem, kemudian lisensi. Nah, di sini kita kopikan software ID ini ke website tadi, teman-teman. Nah, di sini kita kopikan ke sini, paste, kemudian kita generate ya. Nah, baik, kita tunggu sampai mendapatkan lisensi key-nya. Nah, di sini kita bisa kopikan, kita copy lisensi key-nya, kemudian kembali ke Winbox, kita paste di sini. Nah, dia akan meribut Mikrotik router OS-nya. Dia akan meribut untuk Mikrotik PC-nya. Kita tunggu sampai terkoneksi kembali. Nah, baik, dia masih loading kernel ya, teman-teman. Kita tunggu sampai router OS berjalan kembali. Nah, baik, udah jalan. Dia akan masuk ke Winbox lagi. Oke. Nah, di sini untuk lisensi akan berubah menjadi lisensi level 1. Oke, mungkin seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk cara mendapatkan lisensi dan juga cara install Mikrotik dari nol. Untuk interface-nya di sini pasti cuma Ether 1 yang terdeteksi karena memang di sini adanya satu buah port LAN. Nah, baik, di sini juga nggak ada PCI Express untuk menambahkan LAN card, jadi hanya bisa untuk ini ya, USB to LAN dengan USB-nya. Nah, baik, di sini akan saya coba untuk menambahkan port LAN atau menambahkan Ethernet menggunakan USB to LAN. Ini akan saya tambahkan menggunakan USB to LAN seperti ini. Ini USB to LAN gigabit dengan mereknya kosong. Oke, akan saya coba colokkan di USB sini, teman-teman. Nah, baik, di sini sudah terdeteksi untuk Ethernet 2. Kita bisa menggunakan Ethernet 1 sebagai sumber internet dan Ethernet 2 sebagai ke klien gitu, teman-teman. Jadi Mikrotik ini bisa digunakan sebagaimana mestinya. Baik, mungkin segitu aja sih untuk cara-caranya menambahkan Ethernet dan juga untuk basic config akan saya lakukan di video selanjutnya mungkin, karena di sini mungkin akan terlalu panjang video seperti video sebelumnya ya. Nah, baik, mungkin seperti itu aja.
Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.